warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Aurel Amanda dengan NIM 858981668. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir untuk memenuhi tugas akhir pengganti UAS pada mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, senang sekali mendengar kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran kita hari ini lancar, berkah, dan bermanfaat. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sekarang, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sepertinya hadir semua ya. Kalian semua semangat sekali hari ini. Bagus. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang tadi pagi membantu orang tua di rumah sebelum berangkat sekolah? Angkat tangannya. Wah, luar biasa. Kalian sudah melakukan hal yang sangat baik pagi ini. Nah, kegiatan saling membantu seperti itulah yang kita sebut gotong royong. Mari kita ingat, gotong royong itu apa pada pembelajaran sebelumnya? Tepat sekali, gotong royong artinya bekerja bersama-sama dengan ikhlas untuk meringankan beban bersama. Ibu punya cerita menarik nih. Kemarin ada salah satu keluarga yang pindahan ke depan rumah ibu. Tasnya banyak sekali, sampai tidak terhitung. Tapi karena para tetangga ikut membantu mengangkat barang, semua selesai dalam waktu 1 jam. Kalau tidak ada yang membantu, kira-kira bisa selesai berapa jam ya? Nah, betul, bisa sampai malam bahkan. Itulah kehebatan gotong royong. Pekerjaan berat pun terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai gotong royong. Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita bisa mengenal pengertian gotong royong. Kemudian yang kedua, kita bisa menyebutkan contoh-contoh gotong royong di rumah maupun di sekolah. Dan yang ketiga, kita bisa menunjukkan sikap bekerja sama melalui tugas mandiri. Sudah siap belajar anak-anak? Baik anak-anak, sekarang kita mulai ya. Coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan di samping. Gambar apa yang kalian lihat di sini? Wah, pengamatan yang bagus sekali, sangat betul. Di gambar ini ada banyak orang yang sedang bekerja bersama-sama. Nah, kegiatan seperti inilah yang kita namakan gotong royong. Anak-anak, gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama dengan ikhlas. Artinya dengan hati yang tulus dan senang untuk mencapai tujuan yang sama sehingga pekerjaan yang berat terasa lebih ringan. Kita ulangi bersama ya, gotong royong adalah bagus sekali, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang Ibu akan berikan contoh-contoh gotong royong yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, gotong royong yang dilakukan di rumah. Biasanya di rumah itu kita bisa melakukan gotong royong dengan cara menyapu atau mengepel lantai bersama kakak atau adik. Kemudian membereskan meja makan setelah selesai makan bersama. Kemudian membantu ibu menyiapkan makanan atau merapikan halaman rumah bersama keluarga. Nah, itu sudah termasuk gotong royong namanya. Kamu sangat hebat. Sekarang contoh yang kedua, gotong royong yang dilakukan di sekolah. Di sekolah, kita bisa melakukan gotong royong dengan cara bikin kelas bersama teman, merapikan meja dan kursi setelah belajar, membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas, atau mengangkat buku paket dari ruang guru ke kelas bersama teman. Suka piket bersama itu luar biasa. Artinya kamu sudah terbiasa melakukan gotong royong di sekolah. Nah, anak-anak, kenapa sih gotong royong itu penting? Ibu akan jelaskan 3 manfaat utamanya ya. Manfaat yang pertama, pekerjaan jadi cepat selesai. Coba bayangkan kalau 30 meja di kelas ini harus digeser sendirian. Kira-kira selesainya lama atau cepat? Betul, pasti akan lama dan melelahkan. Tapi kalau digeser bersama-sama oleh seluruh teman sekelas, selesai dalam hitungan menit. Itulah manfaat gotong royong yang pertama, bisa menghemat waktu dan tenaga juga. Manfaat yang kedua, mempererat kerukunan dan persahabatan. Saat kita bekerja sama, kita saling berkenalan lebih dekat, saling menghargai, dan saling peduli. Teman yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang tadinya tidak akrab jadi akrab. Tepat sekali, dan manfaat gotong royong yang ketiga, hati kita menjadi senang dan damai. Saat kita berhasil membantu orang lain dan menyelesaikan pekerjaan bersama, ada rasa bangga dan bahagia yang kita rasakan. Itulah tandanya bahwa kita telah melakukan kebaikan yang sungguh berarti. Sangat baik, sebagai warga negara Indonesia, gotong royong sudah menjadi ciri khas kita dari dulu. Kita wajib menjaga dan melestarikannya. Mengerti anak-anak?
Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar banyak tentang gotong royong. Sekarang Ibu akan bertanya ya, kalian jawab dengan penuh semangat. Boleh angkat tangannya terlebih dahulu sebelum menjawab. Siap? Pertanyaan pertama. Pertanyaan ini mudah ya. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Benar sekali, jawabannya sangat sempurna. Kamu benar-benar menyimak tadi ya yang Ibu jelaskan. Tepuk tangan untuk teman kalian. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 contoh gotong royong yang dilakukan di rumah. Siapa yang ingin mencoba menjawab, angkat tangannya. Wah, dua-duanya juga benar. Menyapu bersama kakak atau membantu ibu itu adalah gotong royong yang luar biasa. Kamu pasti anak yang sering membantu di rumah ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini yang lebih menantang. Mengapa kita perlu melakukan gotong royong? Coba sebutkan satu saja alasannya. Bagus sekali, kamu bisa menjawab 2 alasan sekaligus. Pekerjaan akan lebih cepat selesai dan kita akan memiliki banyak teman. Kedua-duanya betul. Dan pertanyaan yang terakhir, kalian akan pikirkan baik-baik. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau di kelas kita tidak ada yang mau melakukan gotong royong? Tidak ada yang mau piket, tidak ada yang mau membantu teman. Apa yang akan terjadi? Sangat benar, kelas kita akan menjadi sangat kotor, tidak nyaman untuk dibuat belajar, dan hubungan kita dengan teman pun bisa menjadi renggang. Itulah sebabnya gotong royong bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga menjaga kebersamaan dan kerukunan kita. Sangat penting, bukan? Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar banyak tentang gotong royong ya. Sekarang saatnya kalian membuktikan bahwa kalian sudah memahami materi yang hari ini Ibu jelaskan. Ibu akan membagikan tugas kepada kalian. Kalian perhatikan, di lembar tugas kali ini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, anak yang sedang membersihkan kelas. Kemudian gambar kedua, ada anak yang sedang membantu ibu di dapur. Dan gambar ketiga, ada keluarga yang sedang membersihkan kebun bersama. Kalian akan menjawab 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Pertanyaan 1, apa yang sedang dilakukan anak pada gambar tersebut? Pertanyaan kedua, apakah kegiatan pada gambar termasuk gotong royong? Pertanyaan ketiga, mengapa kegiatan pada gambar 3 baik untuk dilakukan? Pertanyaan keempat, tuliskan 2 contoh gotong royong di rumah. Dan pertanyaan kelima, tuliskan 2 contoh gotong royong di sekolah. Kerjakan secara mandiri, artinya kalian kerjakan sendiri. Tugas ini kalian buat untuk tugas rumah. Jadi kalian kerjakan di rumah masing-masing dan akan dikumpulkan pada pertemuan minggu berikutnya. Mengerti anak-anak? Baik anak-anak, tidak terasa waktu belajar kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelum kita akhiri, yuk kita rangkum bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menjawab? Apa itu gotong royong? Bagus. Lalu, apa saja contoh gotong royong yang dilakukan di rumah dan di sekolah? Luar biasa, kalian mengingat semua materi hari ini dengan baik. Satu lagi, sebutkan satu manfaat gotong royong yang paling kalian ingat. Sempurna. Nah, sekarang Ibu mau tanya perasaan kalian. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang, bersemangat, atau ada yang masih bingung? Tidak masalah kalau ada yang masih bingung. Itu tandanya kamu sudah mau jujur dan mau terus belajar. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu setelah pembelajaran selesai ya. Semua pasti bisa dipahami kok. Ibu sangat bangga dengan kalian semua hari ini. Kalian menyimak dengan serius, menjawab pertanyaan dengan berani, dan bersemangat mengerjakan LKPD dengan sungguh-sungguh. Itulah sikap siswa yang luar biasa. Pesan Ibu untuk kalian, mulai hari ini, coba kalian praktekkan kegiatan gotong royong setiap hari. Seperti di rumah, membantu orang tua dengan ikhlas, kemudian di sekolah, membantu teman yang membutuhkan. Satu tindakan kecil yang kita lakukan dengan tulus, bisa membuat orang di sekitar kita merasa bahagia dan dicintai. Dan itu adalah cerminan dari nilai Pancasila yang kita pegang sebagai bangsa Indonesia. Ibu percaya bahwa kalian bisa. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak. Tetap semangat belajar, tetap sehat, dan jangan lupa melakukan gotong royong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.